Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fillah, perkenalkan saya Nur Atira, salah satu mahasiswi Universitas PTIQ Jakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Arab semester 1 dari dosen kami, Ibu Agustriani Muzayana MAG. Di video kali ini saya akan membahas bab tentang fi'il. Apa sih fi'il itu? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa qaturinat bi zamanin wad'an, yang artinya kalimat yang menunjukkan suatu makna dan membutuhkan zaman atau waktu. Fi'il merupakan kata kerja, entah itu masa lampau atau yang sudah berlalu, atau masa kini, atau masa yang akan datang. Fi'il ketika diuraikan menjadi kalimat sama seperti di dalam bahasa Indonesia yang terdapat pada SPOK pada huruf P, yaitu predikat. Predikat merupakan kata kerja dalam suatu kalimat. Sama halnya dengan fi'il. Fi'il merupakan kata kerja yang menunjukkan sebagai predikat. Adapun alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il, yaitu kode, sin atau saufa, dan ta'ut ta'nis. Contoh pada fi'il, kode koma zaidun. Kode adalah alamatul fi'il, koma adalah fi'il, dan zaidun adalah fa'il. Kode pun maknanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kode yang artinya sungguh, dan kode yang kedua yang artinya kadang-kadang. Contoh pada kata sin, sayakumu zaidun. Sayakumu terdapat dua kata, yaitu sin dan yakumu. Sin adalah alamatul fi'il, yakumu adalah fi'ilnya, dan zaidun adalah fa'ilnya. Contoh pada saufa, yaitu saufa ta'lamuna. Saufa merupakan alamatul fi'il dan ta'lamuna adalah fi'il dan fa'il. Berikutnya alamatul fi'ili, yaitu ta'ut ta'nis. Contohnya qomat Fatimatu. Qomat berasal dari dua kata, yaitu koma dan ta'ut ta'nisnya, dan koma merupakan fi'ilnya, dan ta'nisnya adalah alamatul fi'il, dan Fatimatu adalah fa'ilnya. Fi'il berdasarkan dari segi waktu. Fi'il terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'ilul madhi huwa ma dalla ala hadatsin madha wa qada, yang artinya lafaz yang menunjukkan perbuatan yang telah selesai atau berlalu. Fi'il madhi dapat kita katakan sebagai kata kerja berbentuk lampau. Fi'il madhi bisa berwazan fa'ala, fa'ila, fa'ula, tetapi dengan makna yang sama, yaitu berlalu. Fa'ala yang artinya telah melakukan. Nah, dapat kita ketahui bahwa fi'il madhi kita menambahkan sebelum kata kerja, yaitu telah melakukan. Telah adalah kata lampaunya, melakukan adalah fi'ilnya. Jadi, apabila digabungkan menjadi fi'il madhi. Seperti contoh berikut, fi'il madhi apabila ditasrif lugawi, yaitu huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat,
huma fa'alata, hum fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Al-fi'lul mudhari' huwa ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbal, yaitu lafaz yang menunjukkan perbuatan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Alamatul fi'il yaitu alif, nun, ya, ta, atau biasa kita singkat menjadi anaitu atau anita. Contoh pada tanda fi'il mudhari' alif yaitu af'alu, yang artinya saya akan atau saya sedang melakukan. Contoh pada kata nun yaitu naf'alu, yang mana naf'alu bermakna kami melakukan. Contoh pada kata ya, misalnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alna, yang mana jikalau huruf ya di depannya maka itu menunjukkan bahwa hal itu muzakkar. Dan contoh pada kata ta yaitu taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alna, yang mana huruf ta di situ yang menunjukkan bahwa dia sebagai muannas atau perempuan. Fi'il mudhari' itu sendiri bisa berwazan yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Seperti pada contoh berikut, apabila ditasrif lugawikan seperti ini: huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'alu. Fi'il amr huwa ma dalla ala hadatsin fil mustaqbali, yaitu lafaz yang menunjukkan perbuatan yang akan dikerjakan. Atau fi'il amr biasa kita sebut sebagai kata kerja berbentuk perintah. Fi'il amr hanya mencakup 6 dhamir, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Oke sahabat fillah, dapat kita simpulkan sebagai di samping ini. Nah, contohnya adalah nazoro, yanzuru, unzur. Nazoro yaitu fi'il madhi yang berarti telah melihat, yanzuru fi'il mudhari' yang berarti sedang melihat, dan unzur fi'il amr yang artinya lihatlah. Dan jalasa yajlisu ijlis, fataha yaftuhu iftah, sami'a yasma'u isma', hasiba yahsibu ihsab. Fi'il berdasarkan dari segi aktif dan pasif. Fi'il terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fi'il ma'lum atau kata kerja aktif dan fi'il majhul, kata kerja pasif. Fi'il ma'lum yang sebagaimana kita telah ketahui bahwa fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif. Contohnya seperti nasoro, yansuru. Nah, apabila kita membuat sebuah kalimat menggunakan fi'il ma'lum, maka yang dicari adalah fa'il dan maf'ulnya. Fi'il majhul yang sebagaimana telah kita ketahui bahwa fi'il majhul adalah kata kerja pasif. Nah, fi'il majhul itu, fi'il majhul itu yang dicari bukan fa'il dan maf'ulnya lagi, tetapi yang dicari adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti pada fi'il. Nah, fi'il majhul
yaitu ketika kita menggunakan pada fi'il madhi, yaitu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, yaitu memberikan harokat dhamma pada fa fi'ilnya dan memberikan harokat kasroh pada ain fi'ilnya. Contohnya, nasoro menjadi nusiro. Nun adalah fa fi'ilnya dan so adalah ain fi'ilnya. Jadi nusiro yang awalnya adalah nasoro menjadi nusiro. Awalnya dumma awaluhu. Nun adalah awal pada kata nasoro. Jadi nasoro itu didommakan menjadi nu. Wa kusiro ma qabla akhir, yaitu pada so yang awalnya menjadi so nasoro, jadi kita ubah menjadi majhul, fi'il majhul, yaitu si, menjadilah nusiro. Fi'il majhul pada fi'il mudhari', yaitu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Artinya dumma awaluhu, yaitu memberikan harokat dhamma pada awal fi'il mudhari' wa futiha ma qabla akhir, dan memberikan harokat fathah pada kata sebelum akhir dari huruf fi'il mudhari' itu sendiri. Misalnya nih, yang suruh itu kan adalah fi'il ma'lum. Kita ubah nih menjadi fi'il majhul, menjadi yunsoru. Ya-nya diubah menjadi dhammah karena dia adalah huruf awal pada fi'il mudhari', dan yunsoru, dan so-nya diberikan harokat fathah. Oke sahabat fillah, kita harus ketahui nih teman-teman, apa sih yang membedakan fi'il ma'lum dan fi'il majhul itu? Fi'il ma'lum seperti pada contoh nasoro, yaitu menolong. Nah, menolong adalah fi'il ma'lumnya. Sedangkan fi'il majhulnya apa? Yaitu ditolong. Artinya ditolong. Nah, jadi kita bisa membedakan fi'il ma'lum itu adalah menolong dan fi'il majhul adalah ditolong. Seperti itu teman-teman. Jadi kita merubah me menjadi di. Makanya fi'il ma'lum itu sendiri hanya membutuhkan yang fi'il ma'lum itu sendiri dicari adalah fa'il dan maf'ulnya. Sedangkan fi'il majhul dicari naibul fa'ilnya. Fi'il berdasarkan dari segi butuh dan tidak butuh maf'ul. Fi'il terbagi menjadi dua bagian. Fi'il lazim, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya qoma, nama, dhahaba, dakhala, dan selainnya. Kak, maf'ul itu apa sih? Maf'ul itu adalah objek dalam kata bahasa Indonesia. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab itu maf'ul adalah objeknya. Fi'il muta'addi, yaitu kata kerja yang membutuhkan maf'ul. Nah, kita kan udah tahu nih apa sih maf'ul itu. Maf'ul adalah objek. Contohnya adalah kataba, qara'a, qala, nasoro, dan lain sebagainya. Kok itu termasuk dari bagian fi'il muta'addi? Iya, karena dia membutuhkan objek. Misal nih, contoh qala, yaitu berkata. Pasti akan ada timbul pertanyaan di benak kita. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Dengan siapa dia berkata? Gitu. Nah, misal nih jawabannya adalah dia sedang berkata kepada temannya, atau saya sedang berkata terhadap kalian. Misal lagi nih, nasoro, menolong. Pasti akan ada timbul pertanyaan di benak kita. Misal pada kalimat saya menolong. Menolong apa? Siapa yang aku tolong? Nah, pertanyaan itulah yang menjadi sebuah objek untuk sebagai jawaban dari pertanyaannya mereka. Misal, saya telah menolong kucing. Saya telah menolong kucing. Kucingnya itu menjadi maf'ul. Makanya
nasoro itu masuk di bagian fi'il muta'addi karena dia membutuhkan maf'ul. Kalau cuman saya telah menolong, itu kayak kurang sempurna ya. Bukan kayak sih, udah nggak sempurna, udah tidak sempurna lagi kalimatnya. Saya telah menolong. Menolong apa? Gitu. Kak, bisa nggak sih fi'il lazim itu diubah menjadi fi'il muta'addi? Atau fi'il lazim itu kan tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Apakah bisa kita menambahkan objek pada misal contoh yang kayak tadi, Kak? Jawabannya adalah bisa. Fi'il lazim bisa berubah menjadi fi'il muta'addi. Jadi fi'il lazim yang awalnya tidak membutuhkan maf'ul menjadi fi'il muta'addi, yang mana fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul menjadi membutuhkan maf'ul. Salah satunya ini, yaitu berwazan fa'ala atau af'ala. Fa'ala contohnya nazzala, nawwama, dan lain sebagainya. Af'ala menjadi anzala, adakhala, dan lain sebagainya. Yang mana nazzala artinya menurunkan. Nah, aku memberikan satu contoh nih. Aku telah menurunkan. Pasti ada timbul di benak kita ada sebuah pertanyaan. Aku telah menurunkan apa? Gitu. Oh, aku telah menurunkan sendal itu dari atas ke bawah misalnya. Nah, contohnya lagi nih pada nawwama yang berasal dari kata naumun, yaitu tidur. Naumun itu kan sendiri adalah fi'il lazim, yaitu tidak membutuhkan maf'ul. Nah, kita merubahkan menjadi yang setimbang dengan fa'ala menjadi nawwama. Dari naumun menjadi nawwama. Nawwama yaitu menidurkan. Misal, ibuku telah menidurkan. Pasti akan ada timbul di benak kita, ibuku telah menidurkan. Menidurkan apa? Misal, menidurkan adikku di kasur. Seperti itu. Nah, contohnya lagi nih, kebiasaan orang Arab adalah yang setimbang, yang berwazan seperti af'ala. Misalnya nih, anzala. Nah, banyak banget kan timbangannya nazala yang berawal dari nazala, yang berasal dari turun. Dari fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ul menjadi bisa membutuhkan maf'ul, yaitu fi'il muta'addi. Nah, kita setimbang dengan yang setimbang dengan af'ala menjadi anzala. Nah, secara singkatnya kita bisa simpulkan adalah fi'il lazim yang menjadi fi'il muta'addi dengan menambahkan mekan. Seperti itu, teman-teman. Kalau di dalam bahasa Indonesia, mekan. Misal tidur, tidurkan. Jadi menidurkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, sahabat Villa. Nah, gimana nih pembelajaran kita kali ini yang mencakup tentang bab fi'il? Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Jangan lupa guys, subscribe, like, comment, and share agar kita semua mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sahabat Villa.